Shalom, The Warriors. Saya Paulus Suseno Suwarsana, biasa dipanggil Pase gitu ya. Menyambut saudara dengan ucapan selamat datang di channel YouTube The Warriors. Sekedar informasi bahwa channel YouTube The Warriors ini sudah berusia ya hampir 4 tahun saudara ya, lebih bahkan ya. Dari kita memulainya dengan keterbatasan, dengan alat-alat yang ada, sampai sekarang puji Tuhan, tahun keempat menjelang kelima, kita punya alat-alat yang cukup baik dan juga program semakin banyak ya. Dari awalnya kita hanya merekam khotbah-khotbah di mimbar The Way, JKI The Way, kemudian di-sharingkan dengan tujuan mulia supaya apa yang disampaikan lewat mimbar The Way itu bisa memberkati lebih banyak orang selain jemaat semata. Dan akhirnya mulai sekarang ini kita mulai mengembangkan banyak program ya, seperti Bapak Ibu kalau nanti sudah subscribe, sudah lihat, sudah masuk dalam channel kami, ada banyak program yang akan kami siapkan gitu ya, atau sudah kami kerjakan. Di kedepan mungkin akan ada pembaruan, ada program yang akan mungkin diganti, ada program baru, diperbaiki, dan lain sebagainya. Tentu nanti dengan mengikuti apa yang terjadi, menyesuaikan dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Dan saya cuma ingin mengatakan bahwa lewat pelayanan ini, saya sebagai Gembala JKI The Way memang ingin lebih fokus lagi membangun pelayanan ini menjadi pelayanan digital yang mumpuni lah, yang semakin berdampak lah. Mimpi agar JKI The Way bisa menjadi cyber church itu sedang kita usahakan bersama-sama. Saya dengan rekan-rekan associate pastor, dengan semua para pelayan Tuhan sedang mengusahakan hal ini, berusaha untuk memberi yang terbaik. Komunitas kami secara ukuran memang belum besar ya, tapi kami berusaha bersama-sama untuk memberkati. Saat ini kami membuka juga kesempatan saudara untuk menjadi jemaat kami ya. Dengan zaman online ya, gereja yang kami dirikan dan berada di wilayah BSD bisa memungkinkan sekarang juga menerima jemaat dari luar BSD, bahkan di luar pulau ya. Di zaman online, semuanya serba online. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau berjemaat, diberkati lewat program-program The Warriors di channel ini, atau di Facebook, atau di Instagram ya, saudara bisa mendaftarkan diri sebagai jemaat The Way ya, dengan mengisi formulir jemaat yang ada di aplikasi JKI The Way yang Bapak Ibu bisa download di Play Store ya. Di Apple Store belum ada, kami sedang mengusahakan saudara ya. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu lihat program ini sudah ada di Apple Store ya, sedang kami usahakan. Jadi Bapak Ibu bisa klik atau bisa download dan bisa mengisi formulirnya sebagai jemaat online. Ya, kami sudah memiliki jemaat dari Bandung, dari Surabaya ya, yang cukup jauh tapi sudah mau berjemaat bersama dengan kami, dan inilah perkembangan gereja yang sedang kita usahakan semakin berkembang lebih lagi ya. Jadi bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa membuat komunitas di mana-mana sehingga akhirnya kerajaan Allah terbentuk. Jadi Bapak Ibu menjadi jemaat mudah, cuma mendaftarkan diri ya. Syarat-syaratnya Bapak Ibu bisa temukan nanti di dalam formulir itu, dan terutama di momen ini saya ingin mengajak Bapak Ibu terus dukung dalam doa supaya program-program yang dibuat oleh The Warriors semakin bermakna, semakin berdampak. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan juga lupa di-like ya. Kemudian juga bantu di-sharekan semua program-programnya supaya bagi banyak orang semakin jadi berkat bagi banyak orang begitu ya. Dan yuk sama-sama kita bertumbuh. Kalau tinggal di BSD bisa datang ke gereja yang ada di apartemen Tripark BSD. Kalau Bapak Ibu tinggal di luar kota bisa terus beribadah lewat online, lewat Facebook, lewat YouTube, nanti mungkin lewat Instagram, mungkin nanti lewat TikTok, saya nggak tahu saudara, karena banyak aplikasi yang muncul, dan kita akan terus melayani Tuhan lewat digital. Jadi saya tidak menutup kemungkinan akan ada aplikasi-aplikasi lain yang kita pakai untuk mengembangkan pelayanan ini. Dan saya sambut semua dengan ucapan selamat datang. Mari bertumbuh bersama dengan kami, komunitas The Warriors. Kita akan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang jemput kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom saudara,
yang di rumah dan yang di gereja, saya percaya kalau di bulan Oktober Tuhan menyertai kita, Tuhan yang sama yang akan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari sama-sama kita bawa ibadah ini ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama seperti Tuhan yang mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya setiap kita siap untuk memuji Tuhan, karena sukacita Tuhan itulah kekuatan hidup kita. Haleluya. Ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kau ada Tuhan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Amin. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Hanya di dalam-Mu ada sukacita Tuhan. Mari katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Ini yang kami tahu Tuhan. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Semua. Kaulah
setiap kita hidup karena sukacita dari Tuhan. Amin. Ini yang kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Katakan dengan sungguh, Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Katakan, Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Semua janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyata dalam janji-Mu, janji-Mu. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari janji, selalu nyatalah janji-Mu. Yeah. Semua, Kau tak pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Lagi, Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Katakan, Kau Allah pelindungku, kepastian. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Semua janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tetapi janji, selalu nyatalah janji-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Ketika Engkau berjanji bagi setiap kami, maka Engkau yang akan menepatinya. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau menggenapinya seturut rencana-Mu, seturut rancangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Katakan, janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari janji, selalu nyatalah janji-Mu. Yeah. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari janji, selalu nyatalah janji. Mari jemaat Tuhan saja. Janji-Mu selalu ada bagi. Katakan dengan iman, selalu nyata dalam hidupku. Ini yang Tuhan kerjakan. Kali tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. Lagi, janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku.
yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Selalu nyata janji-Mu. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kau beserta setiap kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sama-sama katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Bersama-Mu Tuhan. Walaupun terkadang keadaan tidak menentu, walaupun terkadang keadaan tidak menentu ya Tuhan, tetapi yang kami mau Tuhan, berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu, di dalam rencana-Mu Tuhan. Oh, hanya di dalam-Mu ada kepastian, hanya di dalam-Mu ada kepastian. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya.
Tuhan yang bersama. Yes, Lord. Bersama kami, ku tak takut, tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegangi hidupku, yakin Kau bersama kami. Kembali nyanyikan lagu ini sebagai doamu dari hatimu yang dalam. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, yakin Kau bersama kami. Haleluya. Silakan duduk kekasih Tuhan. Siapkan hatimu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah belajar banyak soal hikmat di bulan yang lalu. Di bulan ini Tuhan taruhkan di hati saya untuk bagaimana mengekspresikan hikmat itu lebih lagi sehingga hidup kita ini semakin tertata berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar banyak soal motivasi di dalam bulan-bulan November menjelang Natal ini, saudara. Semata karena bagi saya motivasi itu akan membuat hidup kita lebih bermakna dan lebih berhasil jika motivasi kita itu benar seperti apa kata Alkitab. Orang kalau ngomong motivasi banyak yang menyamakan dengan bermimpi atau sekedar memiliki cita-cita. Ya. Bagi saya motivasi bukannya sama dengan mimpi, motivasi bukan sama dengan cita-cita. Motivasi yang benar itu didapat kalau tujuannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan dikerjakan sesuai dengan kebenarannya. Nah, kadang kebenarannya ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu dipahami ya sesuai dengan Alkitab. Tapi problematikanya, saudara, kebenaran yang bagi kita ukurannya Alkitab itu seringkali kita membaca Alkitab itu sesuai dengan maunya kita sendiri. Jadi yang penting pokoknya motivasi saya ini, yang penting pokoknya mimpi saya ini, yang penting pokoknya cita-cita saya ini sesuai dengan Alkitab. Ada ayatnya di Alkitab, tapi seringkali saya hadapi, saya lihat, saya ikuti. Banyak orang yang menggunakan ayat Alkitab ini, membaca ayat Alkitab itu semaunya sendiri. Ya saudara ya, benar sih ya. Ayat Alkitab yang dipakai. Namun kadang ayat Alkitab itu ya kita baca semau kita sendiri. Itu berulang kali saya berkata. Saya masih dapati banyak orang, bahkan dalam lingkungan terdekat saya masih sering kali saya lihat kok baca ayat Alkitab itu enggak seperti yang saya pahami.
Setelah saya selidik ternyata ayat yang dibacanya ditafsirkan semaunya sendiri, saudara. Kita bukannya berusaha untuk memahami isi Alkitab, tapi kita memakai ayat Alkitab itu untuk mendukung pemahaman kita. Dalam bahasa teologia, eisegese. Kita sudah punya pemahaman, kemudian kita tahu bahwa kalau kita adalah pelayan Tuhan, kita adalah orang percaya, pemahaman kita harus didasari oleh ayat firman Tuhan, maka kita carilah ayat firman Tuhan untuk mendukung pemahaman kita ini. Padahal mestinya yang sebenarnya kita membaca Alkitab, menemukan kebenaran di Alkitab, dari kebenaran yang kita temukan itu kita jadikan dasar untuk kita bagaimana menyikapi hidup ke depan. Ayat Alkitab kita pakai namun kita sering salah membaca dan mengertinya. Kalau salah membaca, salah mengertinya, it's okay lah. Mungkin masih Kristen beginners atau baru. Tapi kalau sengaja itu penyesatan, saudara. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Nah, untuk ini kita coba baca, saudara. Bagaimana menemukan motivasi yang benar itu. Coba kita buka Lukas pasal 4 ayat 2 sampai 4. Mulai dari ayat 1 boleh kita bacalah. Pencobaan di padang gurun, nanti Foni boleh baca. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan Fon. Kekasih Tuhan, ada kisah yang paling sering kita hafal. Ini di luar kepala, kisah pencobaan di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Iblis mencoba Yesus dengan perkataan, kamu kan lapar. Ini fakta, Yesus memang lapar. Alkitab yang mengatakan di ayat 3, sesudah waktu itu ia lapar. Fakta, bukan hoak. Iblis ngomong sama Yesus, kamu kan lapar. Memang kalimatnya tidak begitu, tapi kurang lebih mungkin percakapannya seperti itu. Kamu kan anak Allah. Kalau kamu lapar, ubah dong batu itu jadi roti. Kamu kan pasti bisa, karena kamu lapar. Saudara, kalau mau kita baca, sebenarnya percakapan iblis, ajak ngomongnya iblis sama Yesus itu gak salah, saudara. Di mana salahnya? Ya, coba baca dari perkataan iblis di ayat 3. Jika engkau anak Allah, iblis berarti mengakui kan, Yesus anak Allah. Suruhlah batu ini menjadi roti. Kalau Yesus itu anak Allah yang dipahami iblis, tentu merubah batu jadi roti, apa susahnya sih? Yang dikatakan iblis di ayat-ayat yang dibaca Foni tadi adalah kebenaran, saudara. Yesus memang bisa merubah merubah batu menjadi roti begitu mudahnya jika Yesus mau. Iblis nggak salah soal hal ini. Iblis tahu Yesus sanggup. Tapi jawaban Yesus itu luar biasa. Di ayat 4 ini adalah ayat yang dikutipnya dari Ulangan 8 ayat 3. Foni bisa siapkan Ulangan 8 ayat 3. Dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 4 jawaban Yesus ada tertulis. Berarti Yesus mengutip sesuatu yang pernah dia baca. Ada tertulis. Dan ini ada yang di Ulangan pasal 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja. Apa yang terdapat dalam Ulangan 8 ayat 3 secara keseluruhan? Silakan dibaca, Juan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Iblis tahu Yesus adalah anak Allah, iblis tahu Yesus sebagai manusia dia lapar, iblis tahu juga sebagai anak Allah apa susahnya merubah batu jadi roti. Semua yang kita baca di Lukas pasal 4 itu adalah benar. Ya. Kemudian iblis bilang, ubah dong kalau kau lapar batu itu jadi roti. Tapi kata Yesus, ada tertulis mengutip Ulangan 8 ayat 3 tadi, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi ini salah satu contoh yang tampaknya benar tapi bukan kebenaran.
Yang diucapkan iblis itu benar. Apa yang salah dari iblis? Jika engkau anak Allah, apa yang salah dari hal itu? Kau bisa merubah batu jadi roti, apa yang salah dari itu? Itu benar, saudara. Tapi yang saya mau katakan pagi hari ini, yang tampaknya benar, belum tentu kebenaran. Motivasi yang benar bukan saja sesuai dengan apa kata Alkitab, namun juga sesuai dengan apa yang dijelaskan Alkitab secara utuh, secara komprehensif. Itu yang berulang kali saya bagikan ketika saya pertama kali jadi hamba Tuhan berdiri di mimbar, dan terlebih 6 tahun ini ketika saya mengembalakan The Way, saudara. Ayat Alkitab, kebenaran itu dalam hal ini adalah motivasi yang benar, bukan saja kita temukan ayatnya yang mendukung di Alkitab kita, tapi juga kita harus baca Alkitab itu secara utuh, secara komprehensif. Makanya saya tidak terlalu suka ya dengan ada orang yang baru bertobat, saudara, baru seumur jagung, kemudian sudah khotbah di mimbar. Kalau orang baru bertobat, terus dia bersaksi, it's okay. Tapi kalau khotbah di mimbar, nanti dulu saudara. Berapa banyak orang yang baru jadi mu'alaf saudara, ya, baru tinggalkan agama lamanya, punya kesaksian bertemu Yesus, kemudian beri kesaksian sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan di beberapa persekutuan doa, kemudian diminta untuk khotbah, dan ada lagi yang meminta untuk khotbah. Apakah tidak boleh dia khotbah? Oh, bukan masalah itu isunya. Tentu dia khotbah pasti bisa. Tapi pertanyaan saya, apakah dia sudah memahami Alkitab ini secara utuh begitu? Apakah dia sudah berulang kali membaca Kejadian sampai Wahyu? Menemukan rangkaian-rangkaian kebenaran yang sebenarnya terserak di Alkitab kita, sehingga dia bisa membaca Alkitab ini dengan terang benderang. Dan terbukti, beberapa orang yang dari mu'alaf yang kata di YouTube itu hebat-hebat, ternyata ya hebat kalau bicara soal bagaimana dia bertobatnya dan bagaimana dia hafal ayat-ayat di kitab lamanya. Tapi ketika bicara soal kebenaran Alkitab, ngomongin lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang bersifat doktrinal, zero saudara pemahamannya. Cetek pemahamannya. Dan orang seperti ini kalau khotbah terus didengar bagaimana coba? Gak heran makanya jemaat Kristen banyak yang bodoh juga. Karena mengikuti pendeta-pendeta, hamba Tuhan, orang-orang yang berdiri di mimbar yang modelnya seperti itu. Yang menjadi Kristennya instan. Yang gak melewati proses pergumulan. Bapak Ibu baik-baik baca Paulus kisahnya. Saya selalu pakai contoh Paulus. Paulus itu kurang apa hebatnya mengenai perjanjian lama. Dia mengaku dia adalah seorang Farisi. Kalau kau ikuti nanti khotbah atau materi Bible Clinic di channel YouTube The Way, saya sedang mengupas apa itu imam besar, apa itu Lewi, apa itu Saduki, apa itu Farisi, saudara. Farisi itu adalah ahli Taurat. Orang yang sebelumnya itu belajar Taurat. Soal Taurat yang namanya orang Farisi itu disebut pakar. Paulus pakar Taurat. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, perhatikan baik-baik di Kisah Rasul. Dia tidak langsung melayani sebagai seorang pengkhotbah Kristen. Dia tidak langsung bicara mengenai iman barunya kepada banyak orang. Dia hanya beberapa saja. Ya, termasuk orang yang Ananias yang menumpangi tangan dia dan akhirnya dia bisa celik matanya. Dia ceritakan kesaksian itu, tapi dia tidak kepada khalayak ramai. Baca baik-baik dalam surat-suratnya. Ketika dia habis berjumpa dengan Yesus, dia pergi ke tanah Nabatea. Nabatea itu apa? Arab sekarang, saudara. Dia pergi jauh dari Yerusalem menuju ke Arab, ke padang gurun. Ngapain? Di sana 3 tahun baru dia kembali ke Yerusalem. Ngapain? Bergumul, saudara. Apa yang dia pahami soal Tauratnya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mulai bergumul dengan Yesus. Di mana yang salah pemahamanku dulu, dan mana yang benar sekarang ini yang harus kuimani. 3 tahun, saudara. 3 tahun dia bergumul. Setelah bergumul, dia dapatkan kebenaran, maka dia mati-matian radikal bagi Tuhan. Dan ini tidak diikuti oleh banyak orang, maafkan saya, yang jadi mu'alaf itu. Sekarang begitu mudahnya
Kalau tadinya kau Kristen, pendeta, terus murtad, jadi ustadz, langsung diundang kemana-mana. Begitu pula sebaliknya, tadinya kau ahli agama mungkin. Atau bukan, bahkan mungkin cuma sekedar ngaku Islam biasa. Terus menjadi mu'alaf, menjadi Kristen, saudara. Maafkan, jadi murtadin, menjadi Kristen. Kemudian didengar kesaksiannya karena bisa cerita dia menemukan pertobatan karena dijumpai Yesus. Itu langsung mudahnya itu. Coba lihat di YouTube lah. Ya. Kalau sekarang mereka sedang naik daun, tapi uji pelayanan seperti itu, apakah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu akan menjadi hebat. Saya sudah ketemu orang yang ngaku pernah jadi imam besar Masjid Istiqlal. Saya sudah pernah kenal pribadi sama orang yang pernah mengaku jadi panglima laskar jihad. Ketika bertobat, punya kesaksian hebat, di mana-mana diundang. Itu 15 tahun, 20 tahun lalu saudara. Sekarang hari ini kemana mereka? Yang mau saya katakan, saya tidak mau ngomongin mereka, saya mau ngomongin saudara sebagai orang percaya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, motivasi yang tampaknya benar belum tentu kebenaran. Dalam konteks padang gurun ini yang dikatakan iblis itu benar, tapi bukan kebenaran. Kenapa? Karena bagi Yesus kebenaran bukan masalah urusan perut. Ya, faktanya dia lapar. Tapi kebenaran hakiki yang diimani Yesus adalah apa? Makanan yang diimani Yesus yang dia benar-benar hidupi sepanjang hidupnya itu apa? Terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 34. Saya baca Yohanes 4 ayat 34. Ini ayat yang saya pegang, saudara. Perkataan Yesus yang paling saya pegang. Dan saya berusaha hidupinya di sepanjang sisa hidup saya. Ini kata Yesus kepada kita. Dalam hal ini kepada mereka, murid-muridnya, dan juga kepada banyak orang yang mengikuti dia. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jelas saudara, kenapa Yesus jawab tadi? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Karena dia tahu saudara, dia ada di padang gurun itu karena dibawa oleh Roh Kudus. Baca baik-baik kisahnya. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Untuk ngapain? Untuk berpuasa selama berapa? 40 hari 40 malam. Dengarkan saya, orang bodoh pun tahu berpuasa itu resikonya lapar. Nangkap saudara? Saudara jangan pernah punya mimpi, puasa itu kita akan kenyang. Puasa itu dampak dari puasa kita jadi lapar. Yesus di padang gurun berpuasa itu bukan karena maunya dia. Ayat Alkitab katakan Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Dia tahu ke padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam itu adalah kehendak Bapaknya. Maka di tengah dia berpuasa, dia lapar, ada setan datang kepada dia. Ubah dong batu itu jadi roti, kan kau bisa. Apa kata Yesus? Oh enggak. Aku lapar iya. Mungkin kalau percakapan panjangnya seperti itu ada. Aku lapar iya. Perutku keroncongan iya. Aku lemas, aku dehidrasi iya. Tapi aku begini. Karena melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikannya padaku. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Taat prioritas. Makan urusan nanti. Sama kalau kita kutip ayat saudara, harus jelas secara utuh ayat itu ngomong apa. Saya sudah berkali-kali, apa susahnya sih berdiri di mimbar ini? Apa susahnya sih berkhotbah itu? Saudara hafal 1 ayat 2 ayat, ya. Saudara aktif di gereja, itu potensi saudara akan diberi kesempatan oleh pemimpin gerejamu untuk berdiri di mimbar. Apa susahnya untuk itu? Makanya sorry ketika 2005 saya dipercaya untuk jadi pengkhotbah muda, pendeta muda di sebuah gereja besar, nggak ada kebanggaan apa-apa akan hal itu. Saya bisa ke situ, saya tahu kok, saya sudah melayani, dampak dari pelayanan saya, sewaktu-waktu nanti akan berdiri di mimbar. Yang kedua, saya aktif dalam lingkungan terdekat dari gembala. Dan yang ketiga, besar kemungkinan karena saya menikahi Silvi. Karena Silvi saat itu adalah putri dari pendeta yang cukup dekat dengan gembala saat itu. Saya sudah tahu saudara. Ya. Dan itu tidak membuat saya bangga ketika berdiri di mimbar gereja.
Sebab bagi saya siapapun kalau punya kesempatan seperti saya, berdiri di mimbar tahun 2005 itu sesuatu yang sangat mungkin. Tapi meskipun saya sudah berdiri di mimbar, saya berhati-hati dalam berkhotbah. Karena saya tahu ayat yang saya baca di Alkitab itu mesti saya pahami, saya mengerti, saya gumuli dengan lengkap, baru saya bagikan. Ingat loh ya saudara, bahwa Satan atau setan itu juga bisa memakai firman Tuhan untuk mengecoh kita. Bisa memutarbalikkan seperti contoh peristiwa Taman Eden. Ingat peristiwa Taman Eden, coba dibuka deh, Fon. Kejadian 3 ayat 1, kita baca itu dulu, kemudian nanti lanjutkan setelah saya kasih aba-aba untuk baca ayat 2 sampai 3. Tapi Kejadian 3 ayat 1 dulu, tolong dibaca, Fon. Kejadian 3 ayat 1, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Ular, Satan yang memakai wujud ular itu mulai mempengaruhi pikiran Hawa. Bukankah kata Tuhan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan? Padahal faktanya apa? Faktanya ayat 2 dan 3, lanjut Fon. Lalu sahut kepada ular itu, pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah ini faktanya. Oh enggak, kata si Hawa. Hawa ngomong lagi kebenaran. Perhatikan baik-baik. Kata Tuhan, semua pohon, buah-buahan dari pohon di taman ini boleh kami makan. Cuma yang di tengah-tengah taman itu Tuhan bilang jangan kamu makan ataupun raba. Sebab kalau nanti dimakan ya kita akan mati. Kamu akan mati. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Kalau dipikir Hawa ngomong benar. Coba dilanjutkan ayat 4 ayat 5-nya, Fon. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nah, kembali ya, Satan memutarbalikkan firman Tuhan. Tuhan berkata kalau makan buah itu kamu mati, kata Satan tidak akan mati. Apa yang dipengaruhi Satan kepada Hawa dengan perkataannya? Ayat 5. Tetapi mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hal ini tidak ada keluar dari mulutnya Allah. Baik-baik baca. Ini adalah inovasi, ini adalah ide, ini adalah pikirannya si ular untuk mempengaruhi Hawa. Dan kita tahu kemudian Hawa mulai tergoda memakan buah itu. Apa yang terjadi? Hawa mati? Tidak. Tapi Hawa jadi tahu apa yang benar dan apa yang baik. Persis seperti yang dikatakan oleh ular itu. Saya selalu berkata, hati-hati dengan apa yang kau imani. Kalau kau mengimani A, maka jadilah A. Hati-hati dengan perkataanmu. Aduh saya bodoh, jadi lo bodoh. Aduh saya begini, mungkin susah begini, miskin begini. Karena mungkin dulu ya orang tua saya tuh hidupnya gak benar. Jadi seperti itu. Aduh saya ini sakit-sakitan gini. Karena mungkin dulu saya tidak jaga badan. Jadi seperti omonganmu saudara. Hati-hati dengan ucapanmu. Ya. Hanya karena mengimani apa kata ular. Akhirnya jadilah Hawa seperti itu. Tahu yang benar, tahu yang jahat. Sebelumnya tidak. Hawa dan Adam hanya tahu yang baik saja. Nggak tahu yang jahat. Nggak ada niat jahat. Nggak ada pikiran jahat. Nggak ada ide untuk melukai hati Tuhan. Nggak ada. Semuanya baik. Bahkan dalam percakapan awal tadi saja kan Hawa masih membela Tuhan. Enggak kok, Tuhan bilang semua buah di pohon taman ini boleh kami makan kecuali yang di tengah-tengah. Sebab kata Tuhan kalau kami makan buah itu kami mati. Yang dikatakan Hawa masih benar. Tapi ketika dia terus mendengarkan perkataan ular itu, akhirnya dia tergoda makan dan jadilah seperti yang diperkatakan ular. Yang diimani Hawa akibat omongan iblis menjadi kenyataan. Yang saya mau katakan dalam ibadah pagi ini kita harus punya motivasi yang benar. Godly motivation. Itu tema khotbah saya. Motivasi yang berasal dari Allah, saudara. Supaya nggak salah,
Karena iblis pintar dan sanggup mengatakan yang bukan saja memutarbalikkan firman Tuhan, namun juga bisa mengatakan yang tampaknya benar, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, tapi bukan kebenaran yang sejati itu. Maka salah satu, bahkan mungkin satu-satunya cara Bapak Ibu harus memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau untuk ukuran saya, untuk sekolah teologi lagi nggak ada itu. Yang bisa saya dapatkan. Meskipun tentu banyak sekolah tinggi teologi, STT yang bagus, yang kualitasnya lebih bagus dari ketika saya dapatkan S1, S2 dan ikuti S3. Tapi ya ilmunya kurang lebih sama, buku yang dipakai sama, mungkin dosennya saja yang lebih nambah wawasan dan lain sebagainya. Intinya untuk ukuran seperti saya, sekolah tinggi lagi, nggak ada gunanya, cuma nambah gelar doang. Saya saja sekarang punya gelar saya tinggalin, saya nggak pakai. Tapi bukan berarti saya berhenti belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kemarin beberapa teman pergi ke vilanya Pak Riko. Ya, anak-anak ikut dititipin pertama sama Pak Riko dan keluarga. Ya terus saya bisa ngebaca kan ya. Oh istri saya kepengen juga. Rame-rame seru lah Pak. Gitu. Istri saya kan sukanya gitu dia. Ya, rame-rame. Ya sudahlah saya bilang pergi sana. Ajak Oma, ajak Phil. Papa gimana? Enggak lah aku di rumah aja. Pertama karena punya tanggung jawab. Ya kemarin bawa renungan. Sorry ya. Untuk sekedar renungan top sama Komsel. Khotbah 15 menit mah. Gak perlu persiapan banyak-banyak kalau mau jujur, kalau untuk ukuran saya mah. Lo kasih tema apa aja, hari itu juga, detik itu juga bisa gue khotbahin kok. Tapi saya gak bisa begitu, gak ada tanggung jawab. Meskipun gue udah tahu ngomong apa, tapi harus gue gumulin lagi yang gue omongin itu. Dan terlebih minggu ini saya 2 sesi. Dan ketika saya ditinggal, apa yang saya kerjain? Wah itu waktu yang paling indah tuh. Makanya Pak Riko kapan-kapan undang lagi tuh. Supaya istri saya, anak-anak semuanya pergi lagi dan saya sendirian di rumah. Karena di rumah sendirian itu saya sih emang ya. Nggak tahu ya. Tapi ketika saya pernah ngomong ini sama teman saya langsung bisa nebak loh. Ya, Taurus ya. Loh, kenapa? Taurus tuh sifatnya memang begitu, sukanya di rumah. Padahal saya nggak mengimani dan saya nggak tahu apa-apa. Tapi faktanya ya memang saya lahir di bulan bintang itu, di Mei 11. Di rumah itu saya cuma menggumuli. Nggak banyak ayat yang saya baca, saudara. Ya, saya cuma baca ayat beberapa saja, terutama yang saya khotbahkan. Terus ngapain? Saya diam, saya merenung. Gitu. Saya masuk ke cerita, saya ngebayangin. Terus kalau saya baca sosial media, saya hubungkan, saya cari tahu gimana. Dan akhirnya saya semakin mengerti Tuhan. Mengenal Tuhan itu harus dikerjakan oleh setiap kita. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tahu gitu. Motivasi yang benar. Karena kita kan masih hidup. Saya udah 45, umur kata Mazmur Musa kalau 70 tahun sisa hidup saya tinggal 25 tahun lagi. Sebentar banget itu. Saya aja udah lewati SMA 25 tahun saudara. Jadi untuk sampai usia saya ke 70 tahun itu sebentar lagi. Saya udah reunian SMA 25 tahun saudara tahun kemarin. Saya lulus 94. 2020 kemarin ya. 19 kemarin ya, itu 25 tahun. Saya lulus dari SMA. Cepat sekali. Ya. Jadi untuk sampai usia 70 tahun saya cepat sekali nih. Tapi kan meskipun cepat saya masih punya goals dong. Supaya saya tetap bermakna dong. Bukan bermakna bagi keluarga. Saya pasti kerjakan itu. Yang terutama kan bisa menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu selama 25 tahun ke depan. Kalau Tuhan kasih saya umur tinggal 25 tahun lagi. Saya harus do the best dong. Punya motivasi yang benar dong. Motivasi yang benar itu apa? Motivasi yang datangnya dari Tuhan. Nah caranya gimana? Ya pertama dengerin khotbah saya minggu lalu harus punya hikmat itu. Supaya kita bisa punya pemahaman yang dalam soal isi hatinya Tuhan, rencananya Tuhan atas diri kita ke depan dan juga atas dunia ini. Kalau sudah punya hikmat seperti itu, punyailah motivasi yang dalam, motivasi yang benar.
Sehingga ketika kita menata hidup ke depan, merancangkan sesuatu, meskipun dasarnya Alkitab, Alkitab yang kita pakai itu adalah pemahaman Alkitab yang benar. Bukan apa yang kita mau pahami tentang Alkitab itu. Nah, kekasih Tuhan, jadi baca Alkitab itu harus berulang-ulang, terus-menerus. Supaya kita bisa punya pemahaman yang benar. Hidupi terus, bukan cuma dibaca. Kalau dibaca, semua ahli teologi sudah pernah baca Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah Alkitab yang mereka hafal luar kepala itu sesuai konteksnya bahkan dihidupi? Buktinya banyak saudara, banyak orang yang punya gelar STH, MTH, DTH, punya pemahaman banyak soal teologi, tapi tidak bisa mengimani bahwa sakitnya, kanker stadium 4-nya itu dengan mudah bisa Tuhan sembuhkan. Dia tidak bisa punya keyakinan bahwa pelayanannya yang selama ini kayaknya stagnan, hanya beberapa jemaat saja yang dia miliki, kalau dia sungguh-sungguh, Tuhan sanggup lipat gandakan berkali lipat. Gak ada iman. Hidupnya ngeflow aja gitu, biasa aja gitu, rutinitas aja begitu. Bapak Ibu lihat deh, banyak hamba Tuhan yang begitu, yang gak punya passion, yang gak punya gairah. Ketika pandemi begini, ya udah putus asa aja, ya udahlah. Kalau gereja gak bisa buka, ya udahlah. Kita mau apa? Ya udahlah, kalau gak ada jemaat yang datang, gak ada persembahan yang bisa diterima gereja, ya mau apalah. Akhirnya hidupnya biasa. Terus mulai hubungi sana, hubungi sini. Saya dihubungi banyak, sorry ya saudara, sama hamba Tuhan yang kayak begituan. Kalau hamba Tuhan tuh saya tahu benar-benar pelayanannya keren, lagi bangun gereja. Kalau saya ada berkat saya akan bagi dan saya akan pengaruhi teman-teman saya yang saya tahu punya kekayaan untuk bantu mereka. Tapi kebanyakan maafkan saya banyak yang ngemis, Pak tolong Pak, kami susah makan sekarang, come on. Ya, gak punya iman. Saya ini ada passion saudara. Wah, tanya Phil ya. Ini minggu ini ada program baru di dalam channel kita yang jam 12 saya. Natal nanti saya lagi otak saya sendirian saudara. Saya lagi mikir gimana bikin perayaan Natal online tapi keren gitu. Nah mudah-mudahan dalam seminggu 2 minggu ini jadi skenarionya dan saya sudah minta beberapa untuk mulai cari lagu, mulai rekaman. Nanti saya minta beberapa jemaat untuk jadi volunteer ya, membacakan narasi kah, puisi kah, ya, sehingga nanti dalam rangkaian perayaan Natal kita meskipun online terbatas cuma lewat media sosial gitu ya, tapi kita bisa mendapatkan pesan. Ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ayo sama-sama kita berusaha. Ya. Alkitab mengatakan dengan sungguh saudara bahwa kita harus punya godly motivation. Saya pernah berada dalam sebuah komunitas gereja yang sangat mempercayai kuasa minyak dan anggur. Minyak di sini bicara mengenai minyak urapan, anggur di sini bicara mengenai perjamuan kudus. Ditekankan di komunitas lama saya bahwa darah Yesus itu menyucikan, tubuh Yesus itu memulihkan. Benar apa salah? Benar. Kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7 jelas firman Tuhan katakan darah Yesus menyucikan, menguduskan kita. Kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 24 bilurnya Yesus. Bilur itu bicara mengenai luka. Jadi bukan darah. Bilur itu luka di bagian tubuh. Daging Yesus, tubuh Yesus, luka-luka Yesus itu menyembuhkan kita. Maka saya ketika ada di komunitas itu saya mengimani sungguh. Bahwa dengan mempercayai perjamuan kudus dengan benar. Ketika saya mengimani yang saya makan adalah bilur Yesus, maka saya dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Dan terbukti sampai detik ini ketika saya 29 apa 28 tahun saya ada di gereja itu, menjadi aktivis di gereja itu, sampai saya akhirnya dikeluarkan dari komunitas gereja itu, sampai sekarang saya nggak pernah merasa saya sakit yang seperti apa. Ya, saya mengimani bilur Yesus menyembuhkan saya. Saya menjadi orang yang sangat pede meskipun saya tahu punya masa lalu yang kelam. Saya bukan penjinah, saya bukan pembunuh, tapi masa lalu saya kelam. Tapi ketika saya mempercayai dengan sungguh darah Yesus menyucikan saya jadi orang yang pede gitu. Orang yang percaya diri bahwa dosa saya sudah Tuhan ampuni. Dan ke depan andai kata manusia daging saya lemah,
Saya jatuh dalam dosa. Kalau saya mengaku dosa lagi dan tidak akan buat lagi, maka dosa saya pun akan diampuni Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi di komunitas itu saudara, ya, ada ayat yang dipakai kalau menurut saya nggak tepat. Ya. Dipakai ayat itu bukan menggali makna ayat itu, tapi karena sudah punya pemahaman bahwa minyak dan anggur itu punya kuasa, maka ketika ketemu kata minyak dan anggur, itu serta-merta dipakai untuk mendukung pemahamannya. Pak Seno ngomong begini ketika Pak Seno masih ada, udah keluar. Enggak, saya udah ngomong begitu ketika di dalam. Gara-gara saya ngomong begitu, saya dikeluarin. Saya bukan orang yang munafik, saudara. Kalau orang kenal saya kalau udah iya, iya, tidak, tidak. Coba baca font. Wahyu 6 ayat 6. Ayat ini ayat yang populer saudara di komunitas gereja itu. Apa bunyinya Wahyu 6 ayat 6? Silakan. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kalimatnya tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Bahasa asli Yunaninya juga ngomong begitu, semua terjemahan Inggris kurang lebih sama memahaminya dengan terjemahan LAI. Do not damage the olive oil and wine. Do not harm the olive oil and wine. Jangan rusakkan, jangan bahayakan minyak zaitun dan anggur itu. Kalimatnya begitu, jangan rusakkan dan bahayakan minyak zaitun dan anggur itu. Seperti terjemahan LAI, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Tapi di komunitas lama itu, ya, karena berusaha mencari begitu ayat dukungan di Alkitab, ketemu ayatnya seperti ini, kalimatnya seperti tadi, tapi yang dibahasakan di mimbar, yang dipakai untuk mengenalkan kebenaran minyak dan anggur kepada jemaat, yang diimani akhirnya oleh semua jemaat di komunitas itu adalah apa? Berkata, yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Ini kata-kata yang beda maknanya. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Beda dengan yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Nangkap ya maksud saya saudara ya. Saya udah khotbah ini, ada pertinggalnya di YouTube. 3 seri soal minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu kata Tuhan jangan rusakkan. Bukan yang ada minyak yang ada anggur. Kalau yang ada minyak yang ada anggur itu alibi mereka untuk mendukung pemahaman bahwa kalau kamu ikut gereja kami, komunitas kami, kalau percaya perjamuan kudus, percaya minyak urapan, di rumahmu ada perjamuan, ada minyak urapan, kau pakai perjamuan, kau pakai minyak urapan, maka kita nggak dirusakkan. Itu pemahaman mereka pakai ayat tadi. Padahal kalimatnya jangan rusakkan minyak dan anggur itu, jangan rusakkan zaitun dan anggur itu. Zaitun dan anggur itu ngomongin apa? Kalau Bapak Ibu udah ikuti khotbah saya bilang di perjanjian lama tuh jelas. Zaitun itu apa? Zaitun adalah analogi Tuhan untuk nyebut umat pilihannya Israel. Anggur itu apa? Anggur itu analogi Tuhan untuk menyebut umatnya Israel. Kalau kita lihat konteksnya itu ada di Wahyu 6 ayat 6. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Baca nanti Wahyu pasal 7. Itu konteksnya begitu. Wahyu 7 ada 144.000 orang Israel yang Tuhan kasih materai Allah di dahinya supaya penghukuman Tuhan di akhir zaman tidak menimpa mereka. Jadi minyak dan anggur itu ngomongin Israel. Bukan perjamuan kudus dan minyak urapan. Meskipun saya mengimani sampai detik ini di Doe kan, setiap ibadah raya pasti ada perjamuan. Disiapin di pintu masuk. Sekarang aja minyak tidak saya siapkan. Tapi Bapak Ibu harus imani sungguh. Makanya kalau saya doain orang pasti bawa minyak. Kalau orang itu nggak punya minyak saya kasih atau enggak beli minyak zaitun. Kalau kayak Pak Boni kan nggak bisa beli minyak zaitun kan aneh Pak. Ya. Kalau kayak Pak Lesmana nggak ada minyak zaitun nggak bisa beli minyak zaitun kan aneh. Semahal-mahalnya minyak zaitun kau mampulah doai imani sungguh. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini godly motivation. Susah. Kalau kita tidak punya motivasi yang benar-benar melekat pada Tuhan. Semua ayat di Alkitab ini bisa kita maknai sendiri-sendiri. Itu ngeri.
Ngeri, saudara. Dan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu di akhir zaman itu akan banyak. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Mari sama-sama kita baca Alkitab dengan terangnya Allah, dengan kacamatanya Allah. Bulan lalu kita sudah ngomong soal hikmat itu. Hikmat Salomo, Bapak Ibu ingat itu apa? Hikmatnya Daniel, Bapak Ibu ingat itu apa? Kalau sudah punya 4 hikmat yang menurut saya jabarkan di bulan lalu itu, kemudian milikilah godly motivation, motivasi yang dari Tuhan. Kalau kita sudah punya motivasi dalam Tuhan, maka kita akan bisa ya hidup di sepanjang hidup ini mengikuti rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Ingat, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa, penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Kita sebentar lagi akan masuk dalam periode Natal, maka milikilah damai sejahtera dengan mulai di November ini memiliki motivasi yang benar, yang daripada Tuhan. Ukurannya memang Alkitab, tapi ayat Alkitab yang kita pakai harus kita baca secara utuh. Jangan sepenggal-sepenggal, jangan parsial. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu, di rumahmu kalau Ibu ikuti ibadah online kami harus siapkan roti dan anggur, hosti. Hosti bisa beli banyak saudara di toko online. Kalau susah roti tawar boleh. Atau roti apa saja boleh, crackers boleh, regal juga boleh. Apa saja yang kau imani saudara. Kemudian juga anggur, bisa sirup anggur. Atau juga kalau memang kau punya koleksi wine, tentu wine yang tidak beralkohol tinggi saudara, bisa kita pakai. Maka siapkan hidupmu, siapkan hatimu, siapkan roti dan anggur. Kita angkat roti, hosti tinggi di hadapan Tuhan, di atas kepala kita. Imani sungguh, saya mengimani sungguh saudara. Ya, firman-Nya jelas. Kalau kita mengimani yang kita makan bukan roti, bukan hosti, tapi bilur Yesus, tapi tubuh Yesus, maka imani sungguh sakit penyakitmu sudah sembuh. Kalau kau sudah mengimani, jangan inget-inget lagi. Kalau merasa diri sakitnya masih kambuh, langsung patahkan, tidak, oleh bilur Yesus yang kuimani setiap minggu kumakan, aku sudah sembuh. Ucapkan, jangan sudah imani sakit saya sembuh, terus ke besok tiba-tiba sesak napas, aduh jantung gua kumat. Nah, jadi seperti imanmu saudara. Ya, mari bangkitkan imanmu. Di akhir zaman ini, iman adalah kunci mengalami mujizat. Angkat tinggi bersama saya dengan imanmu. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Inilah tubuh Yesus yang terpecah-pecah dari atas kayu salib. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan. Semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh, semua vonis dokter, sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Kami dipulihkan, disembuhkan, diciptakan kembali baru, serupa, segambar seperti Allah. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang menyembuhkanku. Makan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya, dengan imanmu. Angkat anggur. Kalau kau nggak ada anggur, coba siapkan air putih juga nggak apa-apa. Tapi minggu depan coba cari sirup anggur, air teh juga nggak apa-apa. Tapi minggu depan coba cari sirup anggur atau yang berbau anggur lainnya. Angkat tinggi, imani sungguh ya. Yang kita minum bukan lagi sirup, meskipun rasanya dikecap sirup. Imannya adalah darah Yesus. Bersama saya dengan imanmu. Dalam nama Yesus, inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, setiap tetes darah Yesus menyucikanku, menguduskanku. Semua kutuk dosa, kutuk Kejadian 3, bahkan kutuk keturunan tidak berkuasa atas kami semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami beriman sempurna. Mata kami kudus, bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, bisa dengar panggilan surgawi. Mulut lidah kami penuh kuasa, sehingga apa yang kami ucapkan, yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kami diberkati, setiap yang kami pegang dan kami kerjakan, dimampukan Tuhan berhasil. Dan kaki kami ini pun diurapi, sehingga kemanapun melangkah, tanah dan bumi yang kami injak adalah tanah dan bumi yang diberkati Tuhan.
Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, kami semua sudah disucikan, sudah dikuduskan, diciptakan kembali serupa, segambar seperti Allah. Dalam nama Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, inilah darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan dan menguduskanku. Minum dengan imanmu. Makasih Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar untuk mengucap syukur di minggu pertama bulan yang baru, bulan November, bulan ke-11 ini. Beberapa saat kita akan akhiri 2020, kita kembali menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Artinya imani sungguh, kau sudah dipulihkan tubuhmu, tidak ada sakit penyakit yang berkuasa atas tubuhmu kembali. Kau sudah disucikan, kuasa darah Yesus sudah menyucikan kita. Enggak ada dosa, belenggu dosa, kutuk dosa yang melekat pada kita lagi. Kita dimerdekakan dalam Tuhan. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kami belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kau sudah pulihkan kami. Kau sudah sucikan kami. Lewat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Tubuhmu sudah Kau pecahkan. Pulihkan aku, Tuhan. Kau sembuhkan aku. Darah-Mu sudah Kau curahkan. Sucikan aku, Tuhan. Kau hapus dosaku. Tubuh dan darah-Mu sempurnakan aku. Mari kita tundukkan kepala, kita doa syafaat. Bapak, terima kasih di minggu pagi ini kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Kami diajar untuk memiliki godly motivation, motivasi yang datangnya dari Tuhan, dan ukurannya tentu Alkitab. Ukurannya Alkitab bukan semata karena kami punya motivasi yang ada ukuran ayatnya, tapi ayat yang kami pakai untuk menjadi motivasi kami juga ayat yang kami baca dengan jelas, kami baca dengan benar sesuai kebenaran-Mu. Kami mau belajar Tuhan Yesus bisa mengenal kebenaran-Mu. Jadikan firman Tuhan dan perintah-Mu sebagai makanan kami seperti Yesus lakukan hal itu. Kalau tidak, kami akan bisa seperti Hawa yang terhisap dengan pemutarbalikan ayat dan kebenaran oleh Satan. Karena kami juga diajar Satan bisa menyerupai malaikat terang. Tuhan, berikan kami hati yang mau terus menggumuli firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau terus mendalami kebenaran-Mu lewat pembacaan firman Tuhan sehari-hari. Lewat kehausan akan diri-Mu yang terekspresi dari membaca firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua sehingga di akhir zaman yang berat ini, di sepanjang sisa hidup kami semakin bisa mengerti rencana-Mu. Kami semakin bisa memahami diri-Mu. Sehingga dengan pemahaman yang benar, dengan keintiman itu, kami bisa hidup seturut sekehendak-Mu. Tuhan, berkati kami semua yang mengikuti secara online, yang datang di ibadah pada pagi hari ini, berkati luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan, kami percaya bersama-Mu, Immanuel, kami keluar lebih daripada seorang pemenang. Dan terima kasih Tuhan Yesus, sertai terus pelayanan kami, hidup kami di bulan November ini, pekerjaan kami. Kami percaya ketika kami mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kami. Berkati bangsa negara kami, berkati gereja kami The Way dan pelayanan digitalnya Tuhan. Berkati semua gereja, semua hamba Tuhan punya spirit yang excellent, spirit yang benar-benar hidup bergantung pada Tuhan dan mau berbagi dengan sesama. Makasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kau jadi kepala, gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan akan perluas daerahmu. Kau akan mengembang ke kiri dan ke kanan, pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, pelayananmu akan semakin berdampak. Apa yang kau dapatkan dari luar rumah dikuduskan Tuhan, dibawa pulang ke rumah dapat jadi berkat dari Tuhan, sehingga yang namanya damai sejahtera surga di bumi ini dirasakan olehmu dan seisi rumah tinggalmu. Dan pulanglah
Bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang mesra intim dengan Roh Kudus ketiga yang esa itu selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai pagi hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan jemput kita semua di awan-awan kemuliaan ini. Berkati, percaya, katakan dengan iman. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dirimu sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin.